berpedoman ke pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian, bukan lagi rangkuman dari orang ketiga, karena ada bahayanya teman-teman saat kita tidak mendapatkan informasi dari sumber yang valid, takutnya nanti informasi yang kita terima dari pihak ketiga itu informasi yang sudah diinterpretasikannya. Jadi, kita di sini berpedoman langsung ke file pedoman yang dikeluarkan resmi oleh kementerian. Halo semua, selamat datang lagi di The Gracias. Kali ini kita akan membahas luaran penelitian kompetitif nasional, materi kompetensi teknis seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dosen tahun 2023. Jadi, di sini kita harus garis bawahi bahwa yang perlu kita bahas adalah luaran penelitian kompetitif nasional. Nah, ini akan kita bahas berdasarkan panduan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lihat di mana kita bisa menemukan aturannya. Kita bisa ke repositori kemdikbud.go.id atau kita tulis di mesin pencarian. Nanti judulnya Panduan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat edisi 13. Nah, ini dirilis tahun 2020, teman-teman. Kita klik di sini download, maka kita akan ketemu filenya. Nah, file inilah yang akan dibaca dan dijadikan panduan kita untuk menjawab pertanyaan ujian P3K Teknis Jabatan Fungsional Dosen. Jika kita mengacu ke daftar isi untuk mengetahui garis besar outline dari panduan ini, maka kita akan mengetahui setidaknya ada 6 jenis penelitian kompetitif nasional. Antara lain, yang pertama adalah penelitian dasar, yang kedua penelitian terapan, dan yang ketiga ada penelitian pengembangan, selanjutnya penelitian dosen pemula. Masih ada di bawah yang kelima, yaitu penelitian kerjasama antar perguruan tinggi dan penelitian pasca sarjana. Nah, penelitian pasca sarjana ini ada beberapa sub penelitiannya, ada beberapa jenis juga. Ada penelitian tesis magister, ada penelitian disertasi doktor, dan penelitian untuk PMDSU. Jadi, penelitian pendidikan magister menuju doktor bagi sarjana unggul. Yang mana ini adalah penelitian yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan S2 dan S3 dalam waktu 5 tahun. Oke, langsung saja kita mulai, kita cari. Teman tidak perlu khawatir untuk bolak-balik dalam file yang 200 halaman ini karena saya akan menyediakan rangkumannya nanti di akhir video ini. Silakan teman-teman tetap nonton sampai akhir video ini karena di akhir kita sediakan rangkumannya. Walau demikian, teman-teman tidak bisa skip saja karena penting untuk mengetahui kata antar kata agar bisa merangkai rangkuman tersebut. Kita mulai yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar ini disingkat dengan PD. Penelitian dasar. Jadi, untuk penelitian dasar, sasarannya adalah memperoleh penjelasan. Sederhana saja karena dasar ya. Dan penemuan guna mengantisipasi gejala atau fenomena untuk mendukung proses teknologi. Nah, ini yang paling penting di sini teman-teman. Kita ketahui dari penelitian dasar ini cukup sampai penjelasan dan penemuan saja. Tingkat kesiapterapannya ada namanya istilah tingkat kesiapterapan teknologi teman-teman yang disingkat dengan TKT. Tingkat kesiapterapan teknologi. TKT ini bertingkat teman-teman, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 9. Untuk penelitian dasar ini, TKT-nya berada pada tingkat 1 sampai tingkat 3. Ini perlu diingat teman-teman. TKT untuk penelitian dasar adalah tingkat 1 sampai tingkat 3. Oke, jadi tingkat kesiapterapan teknologi hasil dari penelitian dasar hanya tingkat 1 sampai tingkat 3. Tujuannya tadi untuk memperoleh penjelasan dan penemuan.
yang mendukung proses teknologi. Apa luarannya? Luarannya di sini teman-teman salah satu dari 4 ini. Kenapa salah satu? Karena di sini bunyinya atau. Salah satu dari apa saja? Salah satu dari artikel di jurnal internasional terindeks bereputasi. Artikel di jurnal internasional atau buku ber-ISBN. Tidak perlu indeks reputasi, cukup ber-ISBN saja. 3 artikel. Kalau di proceeding itu 3 banyaknya. Kalau proceeding sebanyak 3 artikel yang sudah terindeks bereputasi juga proceedingnya. Sedangkan kalau book chapter, apa itu book chapter? Book chapter adalah bagian dari buku yang ditulis bersama dengan penulis-penulis lain. Nah, ada 3 book chapternya yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN. Kelihatan ya bedanya teman-teman. Kalau untuk book chapter harus bereputasi, sedangkan untuk buku tidak perlu bereputasi tapi cukup ber-ISBN saja. Nah, di sini 2 teman-teman. Kalau book chapter harus bereputasi dan harus ber-ISBN. Oke. Ada lagi di sini luaran tambahan istilahnya teman-teman. Diperlukan luaran tambahan, katanya ada 2 jenis luaran itu, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Apa luaran tambahan? Nah, mudah saja teman-teman. Luaran tambahan adalah selain luaran wajib. Misalnya video yang diupload di YouTube atau ada dokumentasi yang dikeluarkan di koran misalnya. Nah, demikian. Kalau luaran tambahan adalah luaran selain luaran wajib. Oke, paham ya teman-teman ya? Tadi TKT 1-3 untuk penelitian dasar yang menghasilkan salah satu dari 4 hal ini. Salah satu. Kenapa salah satu? Karena di sini dipilih atau, bukan dan. Sip. Udah, itu aja yang harus kita ketahui, hanya luaran penelitian kompetitif nasional. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan, namanya aja terapan ya. PT disingkat, penelitian terapan. Untuk penelitian terapan, tingkat kesiap terapan teknologinya berada di tingkat 4-6. Ingat di sini, berada di TKT 4-6. Oke. Mau apa yang mau diperoleh dari penelitian terapan? Yaitu mendapatkan solusi untuk masyarakat. Jadi yang diperoleh di sini adalah produk inovasi. Produk inovasi, ada hasil yang diciptakan di sini. Lihat, di tujuan penelitian meningkatkan kemampuan peneliti untuk menghasilkan produk. Kalau tadi penelitian dasar hanya mendapatkan penjelasan, sekarang di penelitian terapan harus sudah ada produknya. Oke, apa luarannya? Tujuan kita adalah untuk mengetahui luaran di sini, teman-teman. Luarannya di sini paling khas. Untuk penelitian terapan itu luarannya adalah paten, paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, naskah kebijakan. Oke, itu luaran wajib. Sedangkan untuk luaran tambahan, hal-hal lain selain dari luaran wajib. Oke, udah, itu aja. Yakin itu aja? Yakin, karena dalam materi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan dari Dikbud ya, hanya menyebutkan luaran penelitian kompetitif nasional. Selesai untuk luaran penelitian yang kedua, sekarang kita masuk ke jenis penelitian yang ketiga, penelitian pengembangan. Di sini kata kuncinya adalah pengembangan. Pengembangan itu tujuannya mencapai pengembangan lebih lanjut. Nah, perbedaannya di sini dengan
penelitian terapan adalah penelitian ini memerlukan kerjasama mitra dengan luar perguruan tinggi. Dan tingkat kesiapterapan teknologinya berada pada tingkat 7 hingga 9. Oke, lihat di sini kita memerlukan keterlibatan mitra investor untuk pengembangan lebih lanjut. Ini lebih tinggi di TKT 7 hingga 9. Jadi kalau kita buatkan tangga TKT itu teman-teman seperti ini, tangga 1, 2, sampai nanti yang paling tingginya adalah 9, maka yang paling tinggi tingkatannya adalah penelitian pengembangan. Dia berada di 7 hingga 9. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengembangan lebih lanjut. Luarannya apa? Luarannya adalah produk industri. Itu aja. Atau produk kebijakan. Jadi ada produk di sini. Penelitian pengembangan adalah penelitian ini berlangsung dalam waktu 3 tahun. Luarannya akan dievaluasi setiap tahun. Nah, itu aja yang perlu kita ketahui untuk penelitian pengembangan. Baik, kita sudah mengetahui 3 dari 6 jenis penelitian kompetitif nasional. Yang keempat, penelitian dosen pemula akan kita bahas di part selanjutnya. Untuk itu, teman-teman silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar saat saya upload video baru, teman-teman tidak ketinggalan, langsung berpedoman ke pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian, bukan lagi rangkuman dari orang ketiga, karena ada bahayanya teman-teman saat kita tidak mendapatkan informasi dari sumber yang valid. Takutnya nanti informasi yang kita terima dari pihak ketiga itu informasi yang sudah diinterpretasikannya. Jadi kita di sini berpedoman langsung ke file pedoman yang dikeluarkan resmi oleh kementerian. Sampai jumpa di part selanjutnya untuk pembahasan penelitian dosen pemula.